mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Launching Kampung Jakat, Desa Maparah, Kecamatan Panjalu, Gesek, secara resmi saya nyatakan dibuka. Bupati Ciamis, apa impian harapan jamaah BKMM Desa Maparah? Alhamdulillah terkabul. Bapak tiasa linggih ka Maparah aturan bujung tinggi. Mudah-mudahan kedatangan beliau tambah-tambah berkah untuk kita semua. Mohon izin Pak Bupati, Pak Kepala Kemenang, Pak Ketua Basnas. Pada hari ini 30 November 2023 bertempat di Desa Maparah. Di sayap kanan saya ada masjid, di mana masjid di Maparah merupakan leading sektor dari program Gesek. Lahirnya gerakan sedekah itu di majelis taklim masjid di Desa Maparah. Di sayap kiri saya ada kantor Desa Maparah. Artinya Gesek hingga saat ini berhasil hasil dari kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai unsur yang ada di Desa Maparah dan di luar Maparah, dengan Kemenang, Basnas, dinas-dinas terkait. Alhamdulillah. Mohon izin, merupakan satu tradisi di Desa Maparah. Ketika ada pengajian, kita tidak hanya taklim yang sifatnya ubudiyah, tapi berusaha membangun kesolehan sosial melalui program Gesek. Ketua Basnas Pusat, Basnas Provinsi, udah ada link di sini akan didirikan microfinance. Karena sektor real udah jalan, kita ingin mengaktifkan microfinance. Juga ada perusahaan peternakan. Saya yakin Istana Yatim, kemudian bantuan di bidang kesehatan, kemudian microfinance, kemudian minimarket, kemudian perusahaan peternakan akan berjalan kalau Gesek, UPJ Gesek BKMM Desa Maparah berkolaborasi dan sharing program dengan pemerintah, dengan Basnas, dengan Kemenang, dengan semua stakeholder. Kita di sini belum punya gedung yang memadai, Pak Bupati. Kita ingin mendirikan gedung UPJ yang di dalamnya juga ada minimarket, ada pusat pemberdayaan ekonomi. Jadi ekosistem Gesek dengan stakeholder, dengan pemerintah, dengan instansi dan lembaga terkait, ini semata-mata kita bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk cinta kepada Rasulullah. Tidak ada yang kita tuju selain ridho Allah. Terakhir, sebagai closing, Indonesia berkah dengan gerakan sedekah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, ini sudah mangganya Pak. Ini tidak baik-baik saja Pak. Pak Bupati pilih jaga abdi teu aya di surga, tolong ditundun. Tolong aminkan. Pak Bupati mudah-mudahan sehat. Pak Basnas RI mudah-mudahan sehat, bermanfaat bagi Indonesia, bermanfaat bagi umat. Kita semata-mata di sini adalah sebagai hamba Allah. Kita di sini adalah Ibu Abdi tadi pas Mahalul Qiyam, Masya Allah.
Masya Allah, yang anu ku abi tadi dugiem ke abi nggak bisa menahan emosi. Yang diinginkan saya, keluarga, dan semua jamaah dan semua yang hadir di aku sebagai umatnya Rasulullah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kanggo kehormatan Ibu Haji Tarbiyah, kanggo masihkeun ka yatim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun Haji. Sajeuna kanggo bedah rumah, kehormatan Pak Bupati, kanggo bedah rumah hayang disambakeun ku Bapak Ibu Sarinah. Ibu Sarinah. Sebesar 15 juta rupiah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya guru ngaji akan diserahkan oleh Bapak Nabi dari Kamil Jawa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu imam masjid yang kehormatan Pak Kepala Pak Haji saya Mutar. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Untuk penyerahan duafa di Maparah 2, penerimanya Bapak Lurah Bapak Haji Rizal, mohon kehormatan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Kemudian yang terakhir, beasiswa pendidikan yatim yang akan menyerahkannya yang terhormat Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakilinya Pak Kabir Erwin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Pak Kabir Erwin, hatur nuhun. Ini untuk beasiswa pendidikan yatim 600.000 per bulan bagi 8. Hatur nuhun. Ajarakallahu fima ataitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alakum tahura bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. Saya selalu ingat gesek itu di ATM, tapi hari ini justru gesek adanya di Desa Mapara. Berharap ini kesuksesan gerakan sedekah di Majlis Taklim Desa Mapara tidak saja hanya di Desa Mapara, tapi justru harus
desa-desa yang ada di Kabupaten Ciamis. Bagaimana terbentuknya gesek di desa saja bisa memberikan santunan yang memang terlihat oleh Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau misalkan gerakan sedekah tingkat desa se-Kabupaten Ciamis, insya Allah baik Pak Bupati, baik Pak Ketua Basnas, tidak akan lagi itu. Tadi saja kan dilihat oleh semua pihak. Gesek desa Maparah bisa memberikan bantuan untuk membangun satu rumah. Dan konon katanya sudah hampir 12 rumah. Ini bagian dari Majlis Taklim yang ada di desa Maparah. Apalagi kalau Majlis Taklim yang ada desa se-kabupaten. Saya ucapkan terima kasih kepada Desa Maparah yang telah berkontribusi untuk pemberdayaan ekonomi umat, baik melalui UPJ desanya atau melalui UPJ BKNM Desa Maparah. Yang sangat saya terharu Pak Bupati bahwa Ibu Hajah Tini, beliau adalah penyuluh agama dan ketua BKNM Desa Maparah. Ketika ikut serta dalam ajang penyuluh tingkat nasional, beliau adalah juara 2 tingkat nasional. Dan memang seharusnya juara 1. Seharusnya juara 1. Oleh karena itu, ya setelah diresmikan nanti oleh Pak Bupati, saya berharap ya Ibu Haji ini jangan berbangga diri atau diam diri, tetapi terus harus berinovasi dan berimprovisasi. Artinya gema yang hari ini sudah disampaikan oleh Bu Haji ini, tolong tidak saja ada di Majlis Taklim Desa Maparah, tapi bawa ke tingkat Majlis Taklimnya ada di desa di Kabupaten Ciamis. Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga Bajnas, dan alhamdulillah sampai saat ini di Indonesia kurang lebih sebanyak 650 yang sudah di launching menjadi kampung zakat, dan di provinsi itu ada 7, dan alhamdulillah di Ciamis sendiri itu ada 3 kampung zakat, dan mari kita plus untuk kita semua. Di kabupaten yang sama sudah melaunching zakat itu yaitu di Kuningan, di Majalengka, dan di Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah ini sangat luar biasa, kampung zakat yang ada di desa Maparah sangat luar biasa. Menurut laporan dari tadi panitia sangat luar biasa, dan ini mungkin yang terbaik di Jawa Barat. Bapak Ibu, bahwa tentu kampung zakat atau program kampung zakat ini digulirkan tentunya untuk meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan kepada masyarakat di lingkungan desa ini. Dan tentu ini akan terus dilakukan pembinaan, fasilitasi, dan juga support finansial dari baik itu mungkin dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan juga Bajnas yang ada di Kabupaten Ciamis. Tentu ada 2 kunci ketika para mustami, para jemaah untuk terus menginfakkan hartanya itu, ya tentunya harus dikelola dengan profesional dan akuntabel. Dan kita tahu lembaga yang resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berhak untuk menerima baik itu infak, sodakoh, zakat itu yaitu Bajnas dan Laj, lembaga amil zakat. Tentu di bawahnya ada UPJ dan lain sebagainya. Itu
Jadi pemerintah terus memberikan kepercayaan terhadap lembaga tersebut, karena kalau infak, zakat, sedekah tidak disalurkan ke lembaga-lembaga resmi, nantinya pendistribusiannya itu tidak akan merata. Itu juga yang akan dapat dari manfaat dari zakat, infak, sedekah itu. Tapi insya Allah dengan adanya Bajnas, dengan adanya LAD dan juga UPJ, insya Allah pendistribusian itu akan merata seperti apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Penyuluh. Dan tentu ini adalah sebuah inovasi kolaborasi dengan program Geseknya. Kata Pak Kemenang, yang saya tahu bahwa ya Pak Kemenang, saya juga tahu bahwa Gesek itu ada di ATM, tapi alhamdulillah Gesek itu juga ada di desa ini. Perlihatkan dakwah bilhal, dakwah yang begitu konkret, nyata, bagaimana masyarakat di desa Maparah itu saling bahu membahu memasyarakatkan Gesek, gerakan sedekah Maparah Barokah. Sangat luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Jadi namanya udah cocok, Maparah Barokah. Ini adalah kampung barokah yang Allah janjikan apabila umatnya suka bersedekah, Allah akan jagakan harta dan keberkahan di kampung itu. Dan hadis Rasulullah juga menyatakan, jagalah hartamu dengan zakat. Jagalah dan tumbuhkan hartamu dengan zakat. Zakat itu adalah bagian dari sedekah. Di situ ada sedekah wajib. Saya kira saya nggak usah mendakwahi lagi dah, nggak usah mengingatkan lagi. Ini luar biasa, Masya Allah. Saya merinding dan tadi juga melihat bagaimana mandirinya desa Maparah. Tentu ada 3 komponen Bapak Ibu semua yang perlu bekerja sama dan juga perlu saling menguatkan. Pertama adalah ulil amri. Pak Bupati ini adalah pimpinan kita semua. Arah Ciamis mau kemana itu adalah Pak Bupati, dan kita wajib taat kepada ulil amri. Yang kedua ada ulama. Ulama yang membimbing kita urusan keagamaan kita. Karena hidup kita ini bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Yang terakhir, jangan lupa, dan ini juga kadang-kadang dilupakan, yaitu amilin. Amilin ini yang ngurus harta, zakat, infak, sedekah, dana sosial, keagamaan umat Islam. Amilin jangan disampingkan, apalagi kalau amilinnya tadi model Ibu Tini, model Pak Kiai Lili. Itu adalah amilin-amilin yang menjadi orang yang mengkhususkan dirinya bagaimana mengelola zakat, infak, sedekah ini benar-benar manfaat dirasakan. Begitu Bapak Ibu semua. Jadi pemerintah mungkin punya dana dari APBN atau APBD, punya dana untuk menyelesaikan masalah pengentasan kemiskinan. Tetapi dalam hakikatnya Islam mengajarkan urusan kemiskinan itu dia selesaikan oleh orang kaya di sebelahnya. Urusan masalah menyelesaikan kemiskinan jangan selalu diserahkan sama negara. Mungkin negara suatu saat gak ada dana, mudah-mudahan gak ya, mungkin kekurangan karena terbatasnya, karena urusannya juga banyak. Islam sudah ngasih solusi, zakat, infak, sedekah kembangkan untuk menyelesaikan masalah sosial ini. Dan ini adalah contoh dari desa Maparah Barokah yang insya Allah ini menjadi contoh nasional nanti. Amin ya Allah. Bapak Ibu semua, saya sampaikan di sini sedikit sebagai Bajnas Republik Indonesia. Kita ini ada 11 orang, 8 dipilih oleh masyarakat lewat DPR, lalu SK Presiden,
lalu ada 3 orang yang itu wakil dari pemerintah. Yang pertama adalah Sekjen Kemendagri. Jadi negara sudah mendorong bahwa bagaimana pemerintah secara langsung dengan ada undang-undang untuk mengembangkan Bajnas ini. Lalu yang kedua adalah Dirjen Bimas Islam, itu juga pimpinan Bajnas. Nah yang terakhir adalah Dirjen di Kementerian Keuangan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua, kata Ustadz Adi Hidayat waktu datang ke kantor Bajnas Pusat, masyarakat Indonesia kata Ustadz Adi Hidayat perlu bersyukur karena negara melahirkan pengelola zakat infak sedekah. Tidak semua negara punya lembaganya Bapak Ibu semua. Nah Indonesia lah salah satunya. Tujuannya apa? Tentu pertama adalah mensyariatkan, menjalankan syariat zakat ini supaya tidak dilupakan oleh umat Islam. Mungkin kita sudah sholat, kita syahadat, puasa, bahkan di sini sebagian haji dan sudah nabung. Kadang-kala lupa zakatnya ya Bapak Ibu semua. Nah padahal ini 5 rukun menurut Imam Asy'aroni nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan. Makanya hampir 30-an ayat sholat dan zakat itu disatukan, nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan. Inilah fondasi ekonomi. Dari 5 ini ada satu yang langsung hubungannya ibadah tapi melalui uang. Begitu ya. Ibadah yang lain ada. Gitu ya. Yang lain, tapi yang khusus ada ibadah Allah. Diberikan kepada Bapak Dr. Haji Herdiat Sunaria, Bupati Ciamis, atas nama masyarakat Kabupaten Ciamis dalam partisipasinya pada program Membasuh Luka Palestina Jakarta 28 November 2023, ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, Ketua Bajnas Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Bupati. Tepuk tangan semuanya. Atas nama masyarakat Kabupaten Ciamis dalam rangka partisipasinya pada program Membasuh Luka Palestina, dan izinkan Bapak Ibu semua saya mohon doa, tanggal 4 besok saya mau ke Mesir dan insya Allah mau membawa bantuan. Kita berusaha masuk ke Gaza, ke Rafah. Sekarang ada sekitar 8 orang dari Bajnas Republik Indonesia yang di Mesir sedang berbelanja kebutuhan untuk Gaza. Sangat luar biasa kerusakan korban Gaza ini luar biasa. Di TV-TV mungkin tidak seberapa. Menurut teman-teman yang sudah di sana itu melebihi kita yang punya hati nurani, mungkin nggak bisa berkata apa-apa. Sangat rusak, hancur, rumah sakit dan sebagainya. Nah, Bajnas insya Allah akan memberikan bantuan. Ada 289 mitra yang salah satunya adalah Bajnas Kabupaten Ciamis. Bantuan ini akan kita serahkan berupa kebutuhan dasar. Yang kedua, kita akan masuk recovery dan kita akan masuk rekonstruksi. Kita akan membangun kembali fasilitas-fasilitas sosial yang rusak, masjid, sekolah, rumah sakit ataupun perumahan, dan itu adalah dananya dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Kiai Lili atas mengkoordinasikannya pengumpulan zakat infak sedekah untuk Palestina. Insya Allah manfaat sekecil apapun bantuan ibu bapak, mau 1000, mau koinan, mau apa, manfaat dan akan Bajnas RI sampaikan ke masyarakat Gaza. Merasa bangga dan luar biasa kepedulian kepada sesama, khususnya orang Desa Maparah, umumnya orang Desa Ciamis, ini mempunyai rasa sosial yang sangat tinggi. Bangga sekali, hatur nuhun kepada Bapak Ibu semuanya. Potensi zakat ini sangat luar biasa. Kita menyadari
Kalau semua masyarakat membayar kewajibannya, zakat, infak, dan sodako di Kabupaten Ciamis, ini separuh APBD ini bisa dilaksanakan melalui Basnas Kabupaten Ciamis. APBD Kabupaten Ciamis untuk tahun 2023 hanya 2,8 triliun. Jadi kalau dibantu dengan zakat, infak, dan sedekah masyarakat, ini sangat luar biasa. Kami jajaran pemerintahan sangat terbantu. Kegiatan sosial sangat terbantu. Walaupun saat ini paling hanya baru berkisar 5 atau 6% dari potensi yang ada. Kalau semua kompak, reyek gitu, kalau kata orang Panjalu reyek, ini sangat luar biasa potensinya dari zakat, infak, dan sedekah. Terbukti hampir setiap tahun Basnas Kabupaten Ciamis tidak kurang menerima amanah dari masyarakat dari 20 miliar. Padahal potensinya masih sangat luar biasa. Ini kalau kita berdayakan, baik Basnas Kabupaten, PJ Kecamatan maupun desa se-Kabupaten Ciamis, yang paling utama harus dapat menumbuhkan dulu kepercayaan masyarakat. Masyarakatnya udah yakin, sudah percaya, insya Allah tidak akan sulit. Terbukti sangat jauh sekali ketika masyarakat sedikit-sedikit sudah mulai percaya pada Basnas atau Laj, sudah percaya. Ini peningkatan yang cukup drastis. Kemarin kami menyerahkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Terus terang merinding. Kemarin sorenya Pak Ketua Basnas laporan bahwa bantuan tersebut sudah terkumpul lebih dari 2 miliar. Sampai hari ini sebetulnya sudah terkumpul sampai dengan 2,3 miliar. Ini sangat luar biasa. Kenapa sampai membuat merinding? Ternyata masyarakat Ciamis begitu tinggi kepeduliannya. Dan yang paling mengharukan, Pak Ketua Basnas memperlihatkan foto-foto para pegawai Basnas ketika mengumpulkan, menghitung uang. Bukan dari yang puluhan juta atau ratusan juta. Dari uang recehan. Dari yang 2000-an sampai uang koin yang 500 rupiah, yang 200 rupiah ada. Saya bangga ternyata orang Panjalu, orang Ciamis begitu tinggi kepeduliannya. Kembangkan terus Bapak Ibu sekalian kepedulian, kebersamaan. Dan yang lebih membanggakan lagi, para ulama
para umaro dan para agnia yang ada di Kabupaten Ciamis bersatu bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Dari mulai bantuan rutilahu, santunan duapa, santunan yatim piatu. Saya terus terang sangat terbantu dengan adanya Basnas ataupun Laj yang ada di Kabupaten Ciamis. Paling tidak memperingan tugas-tugas saya beserta jajaran di pemerintahan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua UPJ Desa Maparah, ingin ada istana yatim. Insya Allah tahun depan, tinggal 1 bulan lagi, tahun depan kita akan sisihkan dana dari APBD 100 juta untuk mengawali istana yatim di Desa Maparah. Tadi juga menyampaikan bahwa ada 12 rumah yang tidak layak huni. 8 sudah terrealisasikan, tinggal 4 lagi. Hari ini Pak Bupati bayar untuk 4 rumah yang tidak layak huni. Juga membantu untuk para duafa dan yatim 100 paket sembako saya sudah bawa. Yang paling utama, berjuang terus, jangan kalah sebelum bertanding, jangan kalah sebelum berperang, harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Para pimpinan Basnas di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat desa harus mempunyai semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah untuk membela saudara-saudara kita yang kurang mampu. Siap Bapak Ibu sekalian? Ya. Alhamdulillah. Regreg mupingna, regreg ningalina masyarakat Maparah begitu kompak, begitu raya. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching Kampung Jakat Desa Maparah, Kecamatan Panjalu, Gesek, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, bimbingan, dan kemudahan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mantap simbolisnya Pak, pemukulan go, nanti kita tutup dengan doa bersama. Sebentar, kita komando sama-sama, kita hitung mundur ya. Kita resmikan bersama-sama. Media aman posisi Bapak Bupati sebelah sini? Kurang? Siap. Yuk kita mulai. 3, 2, 1.